masalah apa yang kita hadapi silih berganti, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Mari Bapak Ibu kasih salam kiri belakang samping, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, Allah yang kami sembah. Kami datang di hadirat-Mu ya Yesus. Kami datang di kaki-Mu ya Bapa, untuk berseru menyembah Engkau ya Yesus. Berkati kami yang hadir pada hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memberkati setiap pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa yang baik dalam surga. Bapa yang baik, kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang masih di perjalanan. Antarkan mereka ke tempat ini ya Bapa. Ketika mereka sampai ke tempat ini, mereka penuh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Jika jemaat-Mu yang keadaan sakit, jamahlah ya Bapa. Sembuhkan, sembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ibadah ini kami serahkanlah ke tangan-Mu. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Terpuji, termulialah nama-Mu, kekal dan selama-lamanya. Amin. Masih tetap hadirat Yesus. Kami sembah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagi nama-Mu.
Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Amin. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku Sekali lagi Bapak Ibu, diimani lagu ini. Sampai akhir. Amin. Kami setia menanti janjimu ya Bapak. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Mari Bapak Ibu kita angkat penyembahan kita. Jangan lihat kiri belakang samping. Mari fokuskan penyembahan kita kepada Yesus. Karena Dialah segalanya bagi kita. Dialah Raja segala raja bagi kita. Jesus, kami sembah Engkau ya Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Syara bara-bara-bara. Terima kasih. Amin. 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 Penuhi kami ya Yesus. Syara bara-bara-bara. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Tetap hadirat Yesus. Amin. Amin. Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Terpujilah namamu ya Yesus. Kerinduan kami hanya menyenangkan hatimu ya Bapa. Jesus. Sekali lagi Bapak Ibu, imani lagu ini. Adalah suatu kerinduan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah ini ya Yesus. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Mari beri salam kiri belakang samping. Katakan selamat hari Minggu. Yang belum sempat salaman, mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar dari lagu daerah Marolop-olop Tondiki.
kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu berkata, WL-nya itu nyanyi apa sih? Itu lagu daerah bahasa Batak Bapak Ibu. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Silih berganti kita hadapi, Dia rangkul kita. Amin. Engkau sungguh baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sungguh baik bagi kami ya Yesus. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami ya Yesus. Terpuji termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan amplop persembahan kita. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Berkatilah persembahan kami ini. Berkati yang memberi. Berkati tangan-tangan mereka ya Bapa. Berikan rezeki yang melimpah. Apapun usaha mereka, apapun pekerjaan mereka, tambahkan berkat. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu,
memuji-muji Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Buat kami mengerti apa yang menjadi isi dari firman-Mu Bapa. Agar kami dapat melakukan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih sebelumnya buat para pelayan tim profetik yang telah melayani dengan penuh sukacita. Tema kita masih tentang iman. Sepanjang tahun ini akan penuh dengan iman. Makanya kita harus beriman. Jangan hanya mendengar tetapi melakukan. Percuma kalau sepanjang tahun tema ini tentang iman tapi kita nggak bertindak. Apa yang jadi kerinduan kita pada tahun ini kita lakukan. Kita beriman, kita bawa dalam doa. Apa yang menjadi kerinduan kita? Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang menjadi kerinduan kita? Lakukan. Imani. Percuma kalau sepanjang tahun ini temanya iman tapi kita nggak bertindak. Percuma. Makanya kita harus punya goal, punya tujuan, punya visi, punya misi. Sama seperti saya juga mengalami bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan bertindak. Bulan September ini kita akan diresmikan sekolah penginjil, PUAB. Dan itu adalah salah satu dari kerinduan kami. Setiap malam kami doakan bersama istri dan anak. Tiba-tiba, wah, ada kabar sukacita. Kami, wah, ini sangat luar biasa. Kami pun sampai nggak bisa berkata-kata, inilah wujud dari cinta Tuhan. Mendengarkan doa kita. Ketika apa yang kita rindukan, ketika apa yang kita inginkan sudah selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Makanya jangan sampai kita hanya menuruti hawa nafsu aja. Ketika kita beriman, biarlah kita beriman untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya ada doa yang benar, ada doa yang salah. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Tetapi doa yang salah ialah menuruti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu akan membuahkan maut. Membuahkan maut. Kalau sudah matang itu akan menghasilkan maut. Makanya kita perlu sehati, sepikir. Sama seperti Kristus. Untuk itu kita buka dulu di dalam Daniel 3. Daniel pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai 27. Boleh LCD tolong bantu? Ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta untuk Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi rebab gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami
puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sampai sini saja, nanti kita lanjut lagi. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini ialah role model ketika kita sedang dalam keadaan kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Sebab kita harus mengakui di dalam dunia ini tidak ada yang bersifat kekal. Gak ada. Engkau sukacita, mungkin hari ini engkau bersukacita, belum tentu esok engkau akan sukacita loh. Hari ini aku bahagia, wah, dapat berkat Tuhan, wah, cuan, belum tentu besok seperti itu. Gak kekal. Besok mungkin engkau jatuh, besok mungkin engkau bangkrut, besok mungkin apa yang terjadi kita gak tahu. Atau orang yang kita kasihi pergi, atau kita terluka besok, kita nggak tahu. Tapi ini jadi role model. Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun, nah ini dia, apapun yang terjadi, meskipun Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah, tidak dapat menyelamatkan kami sekali-kali. Nah ini dia, sekali-kali kami tidak akan menyembah. Walaupun kami tidak ditolong, walaupun kami menderita, kita harus jujur kepada diri kita. Gak ada yang pelayanan itu enak, gak ada. Namanya pelayanan itu sukarela. Kalau saudara lihat cuplikan tadi di lagu yang awal, itu lagu apa ya? Yang awal tadi, lagu pertama. Sampai akhir ku menutup mata, ku mau
tetap setia untuk melayanimu. Gak ada, jarang ada yang bisa sampai akhir dalam hidupnya. Kalau saudara perhatikan, saya masih bisa berdiri di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya sadari, wah ketika saya melihat tadi. Apalagi waktu doa SBP kemarin, wah I am here because of your love. Wah itu sampai mencurahkan air mata. Terima kasih Yesus. Wah, karena gak gampang, melayani itu gak gampang. Kalau saudara lihat tadi cuplikan pertama itu Yesus habis itu darahnya tercurah, dagingnya koyak. Itu bentuk pelayanan. Dia dihajar bukan sama orang lain, dia dihajar sama anaknya sendiri. Bisa bayangin gak? Kita mencintai anak kita. Dia datang untuk kita, anak-anaknya. Apa yang dilakukan sama orang Israel? Disiksa, dipermalukan, ditelanjangi, ditendang. Gak gampang, dan itu gak gampang. Untuk mencapai sampai garis akhir itu gak gampang. Sampai akhir ku menutup mata. Untuk mencapai ke sana itu gak gampang. Makanya saya menyadari pelayanan itu gak mudah. Melayani Tuhan itu gak bisa dilakukan oleh semua orang, gak bisa. Hanya orang-orang yang betul-betul mencintai. Saya mendengarkan kesaksian jemaat waktu di Komsel itu, wah, makanya di Komsel itu saling menguatkan lah. Ada seorang ibu yang menyaksikan kehidupan. Suami saya selingkuh. Dia lihat istrinya, dia lihat selingkuhannya, istrinya lihat selingkuhannya, masuk ke dalam kamar. Dia gak bakar baju selingkuhannya. Wah itu luar biasa. Sangat menguatkan. Gak ada orang yang bisa bertahan seperti itu. Itulah gambaran dari Allah. Bagaimana di kitab Hosea. Hosea itu adalah seorang nabi. Dia suruh sama Tuhan, disuruh untuk menikahi seorang sundal. Dan bukan hanya itu aja, ketika udah menikah punya anak, dia kembali lagi bersundal. Bahkan Hosea harus menebus istrinya. Wah itu pahit banget. Gak bisa. Kalau kita gak bisa. Gak kuat, sakit. Udah dihianati, ditinggalkan. Kita udah berkorban, wah. Tapi inilah gambarannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Kita harus kenal betul-betul Tuhan kita. Kita harus tahu betul-betul Tuhan kita. Gak gampang untuk melakukan hal itu. Mengampuni itu bukanlah hal mudah. Harus kita sadari. Mengampuni itu bukanlah hal mudah. Tetapi harus terus dilatih. Kita lihat dari gambaran 3 orang yang taat ini. Tuhan campur tangan. Makanya beriman, hidup positif karena beriman. Karena berimanlah kita punya hidup yang positif. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena hidup positif kita memiliki iman. Enggak. Ini enggak boleh dibalik. Makanya karena beriman kita punya hidup yang positif. Positif itu seperti apa? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diancam, apa yang mereka katakan? Sekali-kali tidak. Punya pegangan. Apa? Iman yang mereka pegang. Mereka tidak takut sedikit pun. Karena apa? Karena mereka percaya. Kalau Bapak Ibu baru kenal sama orang, terus dibawa dengan kecepatan 160 km per jam, naik mobil, deg-degan gak? Deg-degan. Yang kenal aja mungkin deg-degan, apalagi yang gak kenal. 200 km per jam, wah itu
kesenggol dikit, pindah alam kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka tetap percaya sekalipun taruhannya adalah nyawa. Dan kita perlu sadari, untuk percaya itu bukanlah hal yang gampang. Kalau kita udah lihat bukti nyata, ada aqua di atas meja, karena kita udah lihat. Tapi ketika kita dibilang disembunyiin, gak kelihatan, kita bisa percaya gak ada aqua? Itu dia. Kita harus sadari, terkadang memang kita ini lemah. Terkadang kita baru percaya kalau Tuhan udah tunjukkan. Kita harus sadari, bukan hanya kita kok, murid-muridnya aja seperti itu kok. Manusia, kelemah, kita ini lemah, sadarin. Kita gak boleh angkuh, kita gak boleh sombong dengan rohani kita yang udah kita build, yang udah kita latih. Jangan sombong. Kita bisa jatuh kapan aja kok. Ayub itu gambaran orang paling saleh. Bahkan yang katakan saleh itu bukan manusia, Allah yang katakan. Ayub, apakah engkau sudah menemui hambaku Ayub? Tiada orang di dunia sesaleh dia. Yang mengatakan itu bukan manusia, bukan Elifas, bukan Elihu, bukan Zohar, Bildad, tetapi yang mengatakannya adalah Allah. Itu loh Allah yang mengatakannya. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu gambaran Ayub. Kita tahu dia dengan keterpurukannya, dengan kondisinya. Apa yang ia katakan? Dengan sombongnya, aku akan membawa perkaraku di hadapan Allah. Betul, Ayub saleh. Betul, bukan karena dosa ia menderita, tapi karena ujian. Makanya kita perlu tahu, mencobai dan menguji itu dua hal yang berbeda. Bahkan ibu-ibu pun tahu, untuk anak nggak boleh coba-coba. Untuk anak jangan coba-coba. Tetapi menguji itu akan memunculkan kemurnian. Menguji akan memperlihatkan kenyataan. Makanya kalau engkau mau jual emas ke toko emas, itu perlu diuji dulu keasliannya. Orang gak mau sembarang terima. Engkau mau jual berlian kepada pedagang, ke toko, itu semua diuji dulu keasliannya. Ada sertifikatnya, dites keasliannya. Gak sembarangan. Makanya Tuhan juga berkata, ujilah aku. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan berkata, ujilah aku. Kita harus menguji Tuhan. Yes. Kita juga harus diuji. Supaya apa? Supaya kelihatan keasliannya. Kita akan mengalami fase itu. Kita akan mengalami. Ya, kita akan mengalami. Untuk itu kita perlu firman Tuhan. Kita harus sadari kita butuh firman Tuhan. Sebab kenapa yang membersihkan kita ialah firman Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 15. Itu udah jelas dikatakan. Yohanes 15 mengenai pokok anggur yang benar. Itu udah dikatakan. Dengan firman-Ku engkau dibersihkan. Kita ini ranting. Perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Masuk kita dalam medan pertempuran. Tuhan ajarin aku mengasihi. Tuhan kirimkan orang bukan yang baik. Tuhan kirimkan orang apa? Yang melukai. Itu harus kita sadari. Supaya apa? Supaya kita semakin mengasihi. Semakin murni. Buah-buah roh apa? Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan. Nah itu buah-buah roh. Menghasilkan buah roh gampang? Gak gampang. Gak gampang. Gak usah jauh-jauh. Masalah itu datang dari orang terdekat.
dari istrimu, dari suamimu, dari anak-anakmu. Itu yang paling berat dan gak gampang. Tapi dari situlah kita dapat menghasilkan buah. Sebenarnya ladang kita gak usah jauh-jauh, di rumah tangga. Bagaimana kita mengasihi istri kita, bagaimana kita taat kepada suami kita. Dan itu gak gampang. Gak semua orang dapat melakukannya. Makanya ketika saudara mungkin kelihatan mesra, wah kita gak tahu aslinya gimana. Makanya kita butuh firman Tuhan, supaya kita sadar, kita sebagai istri harus tunduk kepada suami. Kita suami harus mengasihi istri. Itu kehendak Bapa. Kalau kita udah taat, ini SOP-nya nih, standar operasional prosedur. Tuhan bekerja dalam rumah tanggamu. Engkau akan naik dan bukan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Itu dia, SOP-nya ada, standar operasional prosedur. Ketika Allah ingin bekerja di dalam rumah tanggamu, apa yang kau harus lakukan? Taat. Bukan hanya percaya, bukan hanya kita berdoa, enggak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sama dengan mati. Makanya kita perlu bertindak. Beriman boleh, tapi jangan lupa bertindak. Makanya kita perlu beriman supaya apa? Supaya pikiran kita positif. Suami kok enggak pulang-pulang, positif. Supaya apa? Supaya kita enggak gelisah, enggak khawatir. Janganlah takut, janganlah cemas. Sebab apa yang kamu takutkan itulah yang menimpa kamu. Yang kamu cemaskan itulah yang mendatangi kamu. Ayub 3 ayat 25. Udah jelas Tuhan katakan. Jangan takut, jangan cemas. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segalamu yang kau inginkan di dalam doa dan permohonan. Makanya kita perlu Tuhan. Kita harus sadari itu. Supaya apa? Supaya hidup kita punya pikiran yang jernih. Kita nggak asal nuduh orang. Kita harus sadari kadang ada orang buat ini, jangan-jangan ini yang hina aku nih. Orang ngomongin ini, jangan-jangan dia lagi ngomongin aku, gosipin aku. Itu kan yang sering kali terjadi. Kita praduga itu udah jahat loh. Kita berasumsi itu udah jahat. Itu melemahkan kita. Makanya beriman itu nggak mudah. Kalau sekedar percaya tapi nggak bertindak, ya orang lain juga bisa seperti itu. Cuman berkata-kata aja, aku percaya sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan, tapi nggak bertindak. Dan nggak gampang beriman itu, nggak gampang. Harus kita akui beriman itu nggak gampang. Banyak orang yang kalah, banyak orang yang tersingkirkan, terasingkan, banyak orang yang akhirnya apa? Tidak menggenapi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Contohnya, ke-12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Yang berpikiran positif siapa? Yosua dan Kaleb. Selebihnya pikirannya negatif. Kita akan mati kalau kita masuk ke sana. Kita akan dimakan, orangnya gede-gede, besar-besar. Mereka lupa. Mereka berjalan di tengah laut. Mereka udah lupa. Karena apa? Karena melihat masalahnya. Mereka lupa bagaimana Tuhan bertindak. Mereka lupa bagaimana Tuhan bekerja. Makanya kita perlu ingat terus bagaimana Tuhan kita itu ajaib. Kalau saya sedang mengalami masalah, saya selalu ingat satu hal. Ion itu pernah diselamatkan sama Tuhan. Saya pernah mengalami di mana Ion gak bernapas lagi. Itu wah, sudah lemas Tuhan. Inilah yang satu-satunya yang kupunya Tuhan. 3 kali mengalami hal itu, tapi Tuhan selamatkan. Dan ketika saya mulai ragu dengan bagaimana cara Tuhan bekerja, saya ingat kembali bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana cara Tuhan melawat,
bagaimana cara Tuhan menjamah, menyembuhkan. Saya kembali ingat lagi, saya dikuatkan. Makanya kita perlu ingat bagaimana cara Tuhan mengangkat kita. Supaya kita nggak ragu, sedikit pun kita nggak ragu sama Tuhan. Kita berani berjalan di dalam alam itu. Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Wah, ini baru mau masuk poin pertama ini. Iman dan keberanian. Karena memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan keberaniannya di hadapan Nebukadnezar. Kita langsung sampai ke poin terakhir aja. Yang pertama, iman dan keberanian. Yang kedua, iman dan mujizat. Yang ketiga, iman dan kesaksian. Iman kita akan membawa kita ke dalam karya Tuhan. Di mana iman akan membuahkan yang namanya mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih nyata sampai sekarang. Mujizat masih ada. Gak pernah hilang. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya, amin? Tuhan ada saat ini di tengah-tengah kita. 2-3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, amin. Itu iman. Apapun saat ini yang sedang engkau rindukan, apapun saat ini yang sedang engkau tunggu-tunggu, yang sedang engkau gumulkan, bawa semua ke dalam Tuhan. Bawa semua bebanmu, sujud di altarnya. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan menjamah engkau. Kita perlu beriman. Kita perlu beriman. Kita akan melihat, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan melawat. Tuhan luar biasa. Saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Kita harus mengalaminya. Wah, luar biasa. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, mengangkat kita. Kalau udah Tuhan yang angkat, gak ada seorang pun yang dapat menjatuhkanmu. Kalau udah Tuhan yang buka pintu, gak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Makanya kita harus jadikan Tuhan sandaran hidup. Tuhan tempat sandaran kita. Kita harus akui di dunia ini, berat. Di dunia ini seringkali kita lemah. Seringkali kita jatuh. Tapi firman Tuhan udah jelas katakan, kalaupun kita jatuh gak akan sampai tergeletak. Tuhan izinkan kok kita jatuh. Tuhan izinkan, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang. Jadi di akhir dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang kita lihat, yang kita dapati? Kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-29. Boleh LCD tolong bantu? Ya. Kita baca bersama-sama 3-4. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Wah, akhirnya menjadi kesaksian. Segala hal yang sedang kita alami itu akan kita ingat. Kita perlu menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Supaya apa? Supaya orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang memulihkan. Dia Allah yang menyembuhkan. Nama di atas segala nama. Makanya kita jangan sampai kita bingung lagi siapa Yesus, siapa ini. Wah, sekarang banyak sekali berseliweran itu. Di Facebook, di TikTok, berapologetika, banyak sekali. Kita nggak perlu bingung sama Tuhan kita. Tuhan kita satu.
Tuhan kita satu. Hakikatnya satu, pribadinya tiga. Yesus itu adalah firman. Kita harus mengerti ini supaya apa? Supaya kita nggak ragu. Bagaimana saya berkata tentang yang jahat, terus yang saya bela apa? Itu kan perkataan saya. Lu nggak bisa seperti itu. Makanya ketika Yesus berfirman berarti Allah berfirman. Yesus adalah firman Allah. Dia dikaruniai nama di atas segala nama, di bumi dan di sorga, diberikan kuasa. Sama ketika saya menjelekkan orang dengan perkataan saya, terus saya dilaporkan ke polisi, yang ditangkap perkataan saya atau saya? Gak mungkin saya berkata-kata dengan sendirinya. Gak bisa, saya dan perkataan saya tidak dapat dipisahkan. Makanya Allah dan Yesus itu satu. Kita perlu sadari itu. Gak bisa dipisahkan. Untuk itu kita perlu mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Jangan ragukan sedikit. Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama. Apapun yang engkau rindukan, bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Alamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Engkau akan lihat bagaimana cara Tuhan menjaga. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang tim profetik untuk maju ke depan.
Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu, dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, kami semua terangkat, boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat roti dan anggur yang boleh kami nikmati ini Bapa. Kiranya Tuhan kami selalu mengingat akan janji-Mu, akan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap hari. Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun Tuhan yang sedang kami alami saat ini Bapa, ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kepadamu Bapa, sebab kami telah memperoleh kehidupan kekal di dalam-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk berfokus kepadamu Bapa. Ajar kami untuk setia kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Supaya di masa pada akhir hidup kami Tuhan, kami didapati setia, kami didapati taat, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan. Terus murnikan kami Tuhan, terus bekerja di dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus, bimbing kami, tegur kami Tuhan, apabila kami mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, semua boleh turut kehendak-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan anak kami, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Mordekai. Biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Keluarga Bapak diberkati Tuhan. Mari kita dengarkan warta sepekan.
Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat yang telah mengisi formulir data jemaat, harap mengembalikan kepada aser yang bertugas. Berikut informasi layanan gereja. Nah, pada minggu ini kita akan melakukan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk Arimatea, untuk tim kolektan dipersilahkan. Jadwal ibadah Bethel Kids Kobar. Ibadah Bethel Kids Kobar pertama akan dilakukan pada pukul 8.30 dan ibadah Bethel Kids Kobar kedua akan dilakukan pada pukul 10.30 bertempat di Bethlehem Room. Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di Ruang Anak Bethel Indonesia. Jadwal ibadah Bethel Youth Kobar akan dilakukan di hari Jumat pada pukul 7.15 malam bertempat di Hall Gebei Kobar. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di Ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat yang ingin bergabung ke Bethel Community, dapat menghubungi berikut ini Bikom Immanuel yang bertempat di pasar dan wilayah sekitarnya, Bikom Kasih yang bertempat di Mayang dan Patimura, Bikom Maranatha yang bertempat di Jerambah Bolong dan wilayah sekitarnya, dan Bikom Ebenezer bertempat di wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran Pusat Orientasi Apostolic Bethel, dan berikut ini adalah informasi lebih lanjut. Halo, nama saya Wiji Mister dari Sabah. Saya merupakan pelajar POAB Angkatan Pertama Borneo di Pontianak pada tahun 2019. Dan banyak hal yang saya belajar khususnya di dalam mencari orang damai dan membuka gereja-gereja baru, dan ada strategi-strategi yang baru yang diajar di dalam POAB. Shalom, perkenalkan nama saya Karen Hapuk Laticia. Saya juga dapat mempelajari bagaimana caranya bertahan hidup dengan memperdayakan apa yang ada. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi, dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Bagi jemaat yang ingin melakukan transfer persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer di rekening berikut ini. Bagi jemaat yang rindu mendukung dalam dana, perbaikan dan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer ke rekening berikut ini. Gembala sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan atau ulang tahun pribadi, saya undang untuk maju ke depan. Ada lagi Bapak Ibu? Saudara-saudara, mari kita arahkan tangan kita pada saudari kita yang berulang tahun. Bapa dalam sorga, kami serahkan Tuhan ke dalam kasih-Mu Tuhan, saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat damai sejahtera, sukacita, membuat naik dan bukan turun, menjadikan kepala bukan ekor. Apapun Tuhan yang sedang dikerjakannya Tuhan, kiranya Engkau membuat berhasil Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati saudari kami Tuhan yang berulang tahun. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jaga sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam Tuhan. Engkau yang melindungi kami di saat kami tidur, Engkau yang menjagai kami. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah Kau berikan bagi kami, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kesegaran bagi jiwa dan roh kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, mempunyai iman percaya yang lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan di bumi maupun di surga Tuhan. Kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada kesudahannya ya Bapa. Setia sampai akhirnya ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah berdiam diri, tapi kami percaya Roh-Mu terus tetap ada bagi kami, maupun kami bawa dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Pak Akai terus lebih heran lagi menjadi saluran berkat bagi seluruh Tuhan jemaat-jemaat GBI Kota Baru, maupun di saat mereka sedang pelayanan kemanapun hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, berkati keluarganya, istrinya menjadi penopang bagi dia Tuhan, dan juga anaknya Tuhan. Engkau berkati
Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang menopang dia, sehingga gereja ini boleh terus semakin bertumbuh dan bertumbuh. Dan jemaat-jemaat kami rindu Tuhan di tempat ini, mau ikut ambil bagian Tuhan untuk melayani bersama-sama. Mari kita maju bersama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan hati kita untuk melihat manusianya, tapi biarlah kita melihat Tuhan yang kita layani di tempat ini terus maju, bertumbuh dan bertumbuh, melakukan terobosan-terobosan bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Sehingga gereja ini boleh melahirkan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, akan bertumbuh di tempat ini. Kami percaya Tuhan, suatu saat kami dengan iman kami berdoa Tuhan, gereja kami suatu saat boleh menjadi berkat. Kemanapun kami Tuhan, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu Kau utus kemana Tuhan, boleh menjadi saluran berkat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan, yang sebentar lagi akan ada pemilihan pilkada. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, agar damailah bangsa Indonesia ini Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin bukan mencari keuntungan pribadi, tapi biar mereka menjadi pemimpin untuk memperhatikan rakyat kebanyakan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga pemimpin-pemimpin dari presiden, wakil, seluruh para staf-staf dan setiap jajarannya ya Tuhan. Taruhkan hati dan roh yang takut akan Engkau. Dan juga bagi kota Jambi kami rindu Tuhan, akan ada kedamaian terus Tuhan bagi kota Jambi. Dan Tuhan berikan juga bagi kami pemimpin yang takut akan Tuhan bagi kota Jambi khususnya ya Bapak, maupun itu gubernurnya, wali kotanya, wakilnya, para staf-staf dan seluruh jajarannya Tuhan. Berikan yang terbaik bagi kota Jambi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami kota Jambi, sebab kami rindu Jambi tetap aman, Jambi tetap damai Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan terus ada di kota Jambi, gereja-gereja Tuhan tetap bersatu berdoa buat kota Jambi, agar kota Jambi bertumbuh terus bertumbuh ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh para penginjil-penginjil yang Kau utus ke seluruh penjuru Bapak. Tuhan biarlah urapi setiap mereka ya Tuhan, mampukan mereka, berikan mereka keberanian untuk terus memberitakan Injil, sehingga akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya yang ditinggalkan ya Bapak, sehingga mereka dicukupi dan dikuatkan Tuhan iman mereka. Bapak terima kasih, sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Biarlah kami juga tidak lupa buat berdoa buat para pelayan-pelayan yang sudah melayani di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati terus mereka, pakai mereka terus semangat Tuhan untuk melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah pengurapan daripada Tuhan terus kami bawa kepada keluarga-keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi Bapak, seluruh jemaat-jemaat GBI. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan. Mari kita terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau dengan setia melakukan segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.